Drop it. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Chandra. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System yang kita singkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sistem pemrosesan transaksi yang pertama kali adalah sistem American Airlines Sabre yang mulai beroperasi pada tahun 1960. Dirancang untuk memproses hingga 83.000 transaksi per hari. Sistem berlari pada 2 IBM 7090 komputer. Sabre bermigrasi ke IBM System 360 komputer pada tahun 1972 dan menjadi produk IBM pertama sebagai Program Control Airline atau ACP dan kemudian sebagai Transaction Processing Facility atau TPF. Selain penerbangan, TPF digunakan oleh bank-bank besar, perusahaan kartu kredit, dan jaringan hotel. Hewlett-Packard System Nonstop adalah hardware dan software system yang dirancang untuk online transaction processing. Diperkenalkan pada tahun 1976. Sistem yang dirancang untuk proses transaksi dan memberikan tingkat ekstrim ketersediaan dan integritas data. Tujuan TPS yang pertama adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selain itu, fungsi terakhir dalam TPS adalah menghasilkan laporan yang bentuknya sudah baku. Laporan dapat berbentuk hard copy maupun soft copy. Laporan yang dihasilkan oleh mesin ATM dan cash register sangat baku dan tidak banyak variasinya. Waktu pelaporan sudah ditentukan baik secara berkala maupun setelah suatu kejadian. Sampai di sini pembahasan saya tentang sistem pemrosesan transaksi. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya.